Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwafillah azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Daurah Ilmu Balaghah, sebuah program dari Pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel. Bersama saya Kunal Rahmat, dan alhamdulillah hari ini ditemani oleh para santri Pesantren Maki. Dan pada pertemuan hari ini adalah merupakan pertemuan yang ke-8 Al-Halqatus Saminah di dalam pelajaran kita Daurah Ilmu Balaghah ini. Dan mari kita lanjutkan, dan kita masih tetap mempergunakan muqarrar, ya, buku panduan, yaitu Al-Balaghatul Muyassarah yang disusun oleh Syekh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi hafizahullah, yang mana beliau adalah merupakan ustaz, ya, dosen di Universitas Ummul Qura Makkah Mukarramah. Dan pada pertemuan hari ini insyaallah yang akan kita bahas adalah Al-Qasr, ya. Al-Qasar ini boleh dimaknakan al-hasar, pembatasan. Itu makna daripada al-qasar, ya, pembatasan, atau juga memiliki makna hanya, gitu. Ya. Itu yang dinamakan dengan al-qasar. Akan tetapi tentu pembatasan di sini adalah bukan pembatasan di dalam ilmu usulul fiqh, ya. Akan tetapi ini adalah merupakan al-qasar fil balaghah, ya. Memang di dalam beberapa hal ada istilah-istilah yang sama. Di dalam beberapa cabang ilmu ada istilah-istilah yang sama, akan tetapi pada aplikasinya memang memiliki perbedaan, ya. Taib al-qasar hakikiyun, ya, nahwu la ma'buda bihaqqin ilallah. Nah, qasar, ya, itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah qasar hakiki, ya, hakiki, ya, tentu yang sebenarnya. Dan kemudian yang kedua adalah al-idhafi. Nah, kalau al-idhafi itu, ya, namanya juga idhafi, ya, penyandaran. Jadi goyar hakiki, ya, bukan pembatasan yang sebenarnya, gitu. Ya, kalau al-qasrul hakiki itu memang pembatasan yang sebenarnya, gitu. Kalau al-qasrul hakiki. Kalau al-qasrul idhafi, ya, itu adalah al-qasru goyar hakiki, ya, pembatasan tapi bukan pada sebenarnya, gitu. Ya, itu perbedaan antara hakiki dengan idhofi, ya. Bisa karena penyandaran sifat, ya. Nah, maka nanti akan ada yang disebut dengan qasru sifati alal mausuf, ya, atau al mausufi ala sifat. Nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nahwu, contoh, la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Nah, ini adalah merupakan qasrul hakiki, ya. La ma'buda bihaqqin illallahu, tidak ada yang berhak disembah bihaqqin dengan sebenarnya illallahu. Nah, dan kalau kita lihat di sini, ya, adalah la nafiyah, kemudian setelah itu datang yaitu al istisna, ya. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah tabaraka wa taala, ya. Tapi itu yang pertama hakiki, karena memang tidak ada lagi yang berhak untuk disembah, ya, kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah idhafi, ya. Idhafi, ya, secara makna, ya, penyandaran, ya, dari kalimat adhafa yudifu, ya, idhafah, ya, penyandaran. Nahwu, contoh, la syaira, ya, illal mutanabbi, ya. La syaira, tidak ada seorang pun penyair, ya, illal mutanabbi. Nah, apa sih yang disebut dengan al-mutanabbi itu? Mutanabbi itu sebenarnya julukan, ya. Julukan, gelar yang memang dikasih oleh seseorang. Karena apa? Karena beliau itu kalau membuat syair itu bagus, gitu, ya. Kalau membuat syair itu bagus, ya, seakan-akan menjadi nabi, begitu. Itu yang disebut dengan mutanabbi. Jadi seolah-olah dia itu menjadi nabi, gitu. Ya, bukan dalam hal apa risalah dan nubuah, bukan. Akan tapi kalau dia bikin syairnya itu bagus, gitu. Ya. Nah, la syaira, tidak ada penyair, ya, illal mutanabbi, kecuali hanya mutanabbi. Nah, ini tentu, ya, yang dinamakan dengan penyair itu banyak, betul, ya.
Ya kemarin misalkan nih yang kalau di dalam kitab ini ada Al-Bukhturi kan gitu. Ada banyak lah ya para penyair kemarin, Ibnul Mu'taz kemarin ya. Yang di buku ini aja lah ya. Yang di buku ini aja kan. Kan banyak ya, termasuk di antara penyair siapa ya? Yang ngarang Alfiyah itu siapa? Ibnu Malik. Ibnu Malik juga penyair. Ya, kenapa? Beliau membuat syiar dalam ilmu nahwu ya, Alfiyah gitu. Nah, akan tetapi ya bisa jadi ini karena mutakallim dia sangat mengagumi al-mutanabbi sehingga bagi dirinya gitu. Ya, sehingga bagi dirinya itu tidak ada lagi penyair kecuali mutanabbi. Padahal penyair itu banyak. Paham ya? Nah, maka di sini adalah al-qasru al-idofi gitu. Ya, qasr idofi goir hakiki karena pada hakikatnya yang dinamakan penyair banyak gitu. Nah, kan tapi dalam hal ini ya qail ya, orang yang mengatakannya membatasi penisbatan daripada penyair itu kepada siapa? Hanya kepada al-mutanabbi. Paham ya gitu. Itu perbedaan antara al-qasrul hakiki dengan al-qasrul idofi. Wa kullu minal hakiki wal idofi ya imma qasru mausufin ala sifatin. Nah ini ya tadi sudah Anda sebutkan. Dan setiap dari qasrul hakiki maupun qasrul idofi ya itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah imma qasru mausufin ala sifatin ya, bisa berupa ya, qasru mausufin ya, membatasi yang disifati ala sifatin ya, membatasi yang disifati kepada atas sifatnya. Atau qasru sifatin ala mausufin, membatasi sifat atas yang disifatinya. Nah, akan tapi nanti akan ada penjelasan ya, bahwasannya yang disebut dengan sifat mausuf di sini bukan naat man'ut dalam ilmu nahwu ya. Ini bukan bagian daripada ilmu nahwu. Ya, itu tadi yang Anda sebutkan ya. Terkadang istilahnya sama, akan tapi implementasinya berbeda gitu ya. Akan tapi tentu setiap ilmu itu saling berkaitan satu sama lain. Itu yang tidak bisa dinafikan ya oleh kita semua gitu. Ya, contoh mau belajar balaghah harus belajar apa dulu? Sebelum balaghah, nahwu dulu, nahwu sorof dulu ya. Kalau belum belajar nahwu sorof langsung balaghah, wah pusing gitu ya. Antum misalkan ketika belajar langsung belajar apa? Belajar balaghah, tidak belajar nahwu sorof dulu ya, pusing ya. Gitu. Yuk kita lanjutkan. Al-idah ya, penjelasan. Al-qasru ya, uslubun yufidu tawkida wa yujizul kalama wa yumakkinuhu fi zihni. Masyaallah ya. Al-qasru kata beliau, al-qasru membatasi. Uslubun yufidu tawkida. Dia adalah gaya bahasa yang memberikan faidah taukid ya, penegasan, penguat ya terhadap makna. Tapi selain yufidu taukid, dia itu yujizul kalam, dia itu meringkas pembicaraan. Nah, jadi dengan al-qasru ya namanya al-qasru ya, membatasi sehingga ya tentu kalamnya juga harus apa? Harus ijaz ya, harus ringkas. Wa yumakkinuhu fi zihni, dan mengokohkannya ya di dalam pikiran seseorang gitu. Ya, jadi dengan al-qasru ini maka akan apa? Akan ada faidah ya. Yang pertama adalah taukid ya, kemudian ijazul kalam, kemudian ya tamkinu bi zihni gitu. Palau qulta masalan ya, palau qulta masalan al mu'minu yadkhulul jannata wal kafiru la yadkhulul jannata. Maka jikalau engkau katakan contohnya al mu'minu yadkhulul jannata, seorang mukmin itu masuk ke dalam surga, wal kafiru, dan seorang kafir la yadkhulul jannata. Coba ya, kalau kita lihat ini, seorang mukmin itu masuk surga dan seorang kafir tidak masuk surga. Di sini ijaz atau itnab? Gaya bahasanya dalam al mu'minu yadkhulul jannata wal kafiru la yadkhulul jannata. Coba di situ itnab atau ijaz? Dari sisi ini itnab ya. Apa itu itnab? Ya, bertele-tele ya, bertele-tele itu ya. Nah, apakah tidak lebih gampang bagi kita untuk kemudian meringkasnya ya? Tastati'u an tajma'a hatainil kalimataini fi jumlatin wahidatin. Anda dapat
ya, atau engkau sanggup ya untuk menggabungkan ya, tajma' mengumpulkan, untuk mengumpulkan hatainil kalimataini, dua kalimat ini, fi jumlatin wahidatin, pada satu jumlah, fataqulu ya, maka engkau katakan la yadkhulul jannata illa mu'minun ya, la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali orang yang beriman. Nah, di situ maka sekarang uslubnya berubah dari uslub itnab yang tadi ya, gaya bahasa yang bertele-tele, kepada gaya bahasa yang ijaz ya, ringkas kan ya, dan juga dia lebih memberikan faidah, betul nggak? Lebih memberikan faidah bahwa faidah taukid, karena apa, dengan bentuk seperti ini kita tahu yang masuk ke dalam surga itu hanya siapa? Hanya orang yang beriman gitu. Kemudian juga meringkas perkataan ya, dan juga mengokohkan di dalam pikiran kita, oh iya ya, kita harus beriman. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman. Faqad jama'at hadhil jumlatu ma'al ijazi at-tawqida wal hasra. Ya, faqad jama'at, maka sungguh telah mengumpulkan hadhil jumlatu ya, jumlah ini, ma'al ijazi, dengan ringkasnya, at-tawqida wal hasra. Nah, taukid dan hasr ya. Jadi kalimat ini telah mengumpulkan, atau jumlah ini telah mengumpulkan dengan ringkasnya, yaitu apa? At-tawqida wal hasra, taukid dan hasr ya, penguatan dan pembatasan, begitu ya. Oleh sebab itu maka ketika kita katakan la yadkhulul jannata illa mu'minun, apa? Tidak ada yang masuk ya ke dalam surga melainkan hanya orang yang beriman. Paham ya? Nah, jadi di situ terdapat faidatul taukid dan faidah apa? Hasr. Wa huwa nau'ani, dan taukid itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah qasrun hakikiyun, qasar hakiki ya. Ya, qasar yang sebenarnya, pembatasan sebenarnya. Wa huwa ma kana maksuran ala man huwa lahu. Wa huwa, dan dia, makana maksuran, apa yang dibatasi, apa yang keadaan dibatasi, ala man huwa lahu, atas man, siapa, huwa, dia, lahu, untuknya ya. Maksudnya adalah ya, sesuatu yang memang hanya dimiliki oleh orang tersebut, paham ya, hanya dimiliki oleh orang tersebut. Itu yang disebut dengan qasrun hakiki. Memang dia, hanya dialah pemilik perkara tersebut ya, ala man huwa lahu. Jadi maka maksuran ala man huwa lahu, itu sesuatu yang memang hanya dimiliki oleh orang tersebut gitu kan, atau benda tersebut gitu. Wala yatajawazuhu ya ila ghairihi, dan tidak melampaui ya, tidak melebar ya, ila ghairihi, kepada yang lainnya, gitu. Paham ya? Itu yang sebenarnya qasrun hakiki. Jadi memang perkara tersebut hanya dimiliki oleh orang gitu, oleh orang tersebut ya. Itu nahwu, contoh la ilaha illallah. Nah, ini misalkan yang dinamakan dengan sifat uluhiyah ya, uluhiyah. Dan hal ini hanya dimiliki oleh siapa? Allah tabaraka wa taala. Maka dikatakan la ilaha illallah. Ya, maksudnya adalah la ma'budu bihaqqin illallahu, tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Nah, ini adalah qasrun hakiki ya, karena memang hakul uluhiyah itu hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah tabaraka wa taala ya, duna siwa ya, dan tidak ada yang memiliki hak ya, hakul ibadah kecuali siapa? Kecuali hanya Allah subhanahu wa taala ya. Jadi la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, ini yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan qasrun hakiki. Contoh yang lain, nah ini terkait dengan benda, misalkan ya, wala kiblata illal wa nahwu ya, contoh la khaliqa min adamin ya illallahu, ini juga sama ya. La khaliqa min adamin, tidak ada yang menciptakan dari ketiadaan ya, illallahu, kecuali Allah ya. Maka Allah itu apa? Al-Khaliq. Apa yang disebut Al-Khaliq? Ini Al-Mujid ya, ijadu syai' ya, min adamihi ila wujudihi.
ya. Jadi apa? Ijadu syai', ya, mengadakan sesuatu min adamihi, dari ketiadanya, ila wujudihi, ya, sampai dengan ada. Ya, makanya di antara salah satu sifat Allah adalah apa? Khaliq, ya. Inna Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Itu. Nahwu, ya, la rasula ba'da Isa illa Muhammadun. Ini juga sama, ya, qasrun hakiki. Ya, tidak ada rasul setelah Isa, ya, kecuali hanya Muhammad. Karena memang tidak ada lagi yang dinamakan dengan nabi yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam, ya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini yang disebut al-qasr. Jadi sifat-sifat itu hanya dikhususkan bagi orang tersebut, ya, atau juga bagi benda bisa, ya. Contoh misalkan la qiblata illal ka'batu. Tidak ada lagi kiblat, ya, kecuali Ka'bah. Paham, ya? Hanya Ka'bah yang merupakan kiblat, ya, di sairil muslimin. Nah, ini adalah al-qasru. Nah, mungkin antum timbul pertanyaan bagaimana cara untuk mengqasar, ya. Nanti insya Allah akan ada pembahasan, ya, pada pertemuan sekarang, yaitu turukul qasri, ya. Turukul qasri, cara-cara untuk meringkas, cara-cara untuk membatasi, ya. Itu al-qasar. Ya, jadi al-qasar itu, ya, kalau meringkas itu dari sisi apa? Dari sisi faidahnya, sementara maknanya, makna hakikat daripada al-qasar adalah apa? Al-hasar, pembatasan, membatasi sesuatu. Tapi yang kedua adalah qasrun idofi, ya. Qasrun idofi wairu hakiki, ya. Jelas, ya. Jadi, beliau sendiri langsung di sana menempatkan penjelasan bahwasanya qasrun idofi adalah ghair hakiki. Baik. Nahwu, contoh, ma Zaidun illa katibun. Ya, tidaklah Zaid itu, ya, kecuali hanya seorang penulis. Baik. Yang menjadi pertanyaan, apakah Zaid memiliki kemampuan yang lain nggak? Kira-kira selain menulis, apakah dia memiliki kemampuan khitobah misalkan, orasi, punya kira-kira? Kemungkinan punya, gitu, ya. Akan tetapi, ya, dalam hal ini, ya, nah maka kemudian Syekh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi menegaskan al-ghardu, ya, min zalika. Nah, al-ghardu min zalika, maksud daripada hal tersebut, ya, isbatu malakatil kitabati li Zaidin. Nah, menetapkan, ya, malakah itu maharoh. Isbatu maharatil kitabati li Zaid. Ya, jadi menetapkan, mengokohkan kemahiran menulis itu bagi Zaid. Itu. Wa annahu, ya, dan bahwasannya dia la yata'addaha ila malakatin ukhra. Tidak kemudian, ya, melebar pembahasannya, ya, atau perkataannya ila malakatin ukhra, ya, kepada kemahiran atau kemampuan Zaid yang lain, ya, malakah istita'ah bisa. Kasyair, ya, mungkin Zaid juga seorang syair, ya, gitu, ya. Wal khitabah, misalkan dia juga pandai dalam masalah orasi, ya. Itu, ya, pandai khutbah. Ka'annahu bil idopati ilal kitabah, ya. Nah, seakan-akan, ya, dengan menyandarkan kepada maharoh kitabah ini, la malakata indahu, la malakata ukhra indahu, dia tidak memiliki kemampuan yang lain kecuali hanya apa? Kecuali hanya menulis tersebut. Padahal pada hakikatnya Zaid itu memiliki kemampuan-kemampuan yang lain. Nah, ini yang disebut dengan qasrul idofi, dan itu yang disebut dengan, ya, qasru sifati alal mausuf, ya. Paham, ya? Qasru sifati alal mausuf. Ya, dan ingat, qasru sifat alal mausuf di sini bukan sifat mausuf dalam ilmu nahwu, ya, bukan. Ya. Jadi, ya, sifat di sini adalah pensifatan, ya, kepada sesuatu, gitu kan. Jadi mensifati orang, gitu kan, atau mensifati benda, gitu, ya, dengan sesuatu yang lain, gitu.
Fal qasrul idafi yakunu binisbati ila syai'in au asya'a ya muayyanatin. Gitu. Itu ya bacanya. Yakunu binisbati ila syai'in au asya'a muayyanatin wa illa fa inna lahu malakatin ukhra ya walakinnahu duna hadhil malakati fit tamayyuzi wal ibda. Fal qasrul idafi ya, maka qasr idafi ini yakunu binisbati ya, terjadi dengan menisbatkan. Menisbatkan ila syai'in kepada sesuatu au asya'a muayyanatin atau kepada ya perkara-perkara yang memang sudah tertentu gitu. Ya, wa illa ya, maka jika tidak ya, atau dan jika tidak wa illa ya. Fa innalahu maka sesungguhnya dia memiliki malakatin ukhra. Tuh gitu, malakatin ukhra. Ya, kemampuan-kemampuan yang lain. Ya, sebenarnya Zaid memiliki kemampuan-kemampuan yang lain gitu. Ya, jikalau tidak dibatasi ini, maka sesungguhnya Zaid itu memiliki apa? Memiliki kemampuan-kemampuan yang lain. Walakinnaha akan tetapi ya malakat tersebut duna hadhil malakah. Ya, jadi tidak seperti kemampuan ini gitu. Ya, duna hadhil malakah itu tidak seperti kemampuannya dalam menulis misalkan. Fit tamayuzi dalam hal keistimewaannya ya. Itu wal ibda itu dalam ya mempercantik ya, memperbagus ya dalam hal keistimewaan dan juga dalam hal kehebatannya gitulah ya. Ibda dari abda ayubdiu ya, badi kulisi ya, bolehlah diartikan kreativitas gitu kan, membuat sesuatu yang memang lebih bagus dibandingkan dengan yang sebelumnya. Walihada maka oleh sebab itu samainahu ya, maka kita namakan qasran ghairu hakiki. Nah, itu qasr ghair hakiki karena memang pembatasan itu bukan pada hakikatnya gitu ya. Summa inna kullan minhuma ya, summa kemudian inna kullan minhuma ya, inna sesungguhnya setiap minhuma ya, setiap dari keduanya yang qasimu ila qasri sifatin ala mausuf itu terbagi kepada ya membatasi sifat atas mausuf, sifat atas yang disifatinya, wa qasri mausufin ala sifat, dan membatasi ya mausuf yang disifati ala sifatin. Nah, dan di bawah catatan kaki al muradu bis sifati huna ya, al murad ya, maksud dari sifat di sini al wasful lugawiyyu, dia adalah al wasful lugawi gitu ya. Jadi dalam hal ini tinjauan sifatnya itu adalah sifat secara kebahasaan. Lan na'tun nahwiyu ya, bukan na'at secara nahwi ya. Fa idza qulta maka apabila engkau katakan aliyun syairun. Nah, kan kalau dalam ilmu nahwu sharaf aliyun itu mubtada ya, syairun itu apa? Khabar mubtada. Nah, kan tapi di sini dikatakan fal mausufu aliyun, maka yang disifatinya adalah ali, wasifatu syairun, dan sifatnya itu apa? Syair gitu ya. Nah, ini dalam ilmu balaghah. Paham ya? Gitu. Jadi ya syair itu ya disifatkan kepada siapa? Kepada ali ya, gitu. Wa huwa bin nahwi mubtadaun wa khabarun ya. Di sini juga dijelaskan wa huwa bin nahwi, dan dia ya, yaitu dalam hal ini susunan tarkib aliyun syairun bin nahwi dalam ilmu nahwu adalah mubtadaun wa khabarun, adalah mubtada dan khabar. Paham ya? Gitu. Jadi sifat di sini bukan sifat naat dan man'ut, akan tapi al-wasful lugawi. Ya, ini secara kebahasaan saja gitu. Ya, baik, kita lanjutkan. Misalu qasri sifati alal mausufi ya. Misal contoh qasru sifati alal mausuf ya, membatasi sifat atas mausufnya. La muhyiya illallahu. Nah, ini kalau antum mau ini ya, mau lebih jelas,
Jadi jadikan dulu susunan mubtada dan khobar. Jadi gimana? Allahu muhyiyun. Gitu. Berarti Allahu itu ya mausuf. Paham ya? Kemudian muhyiyun apa? Sifat. Gitu. Ya, jadi jadikan dulu susunan mubtada dan khobar. Nah, setelah itu kemudian apa? Nah, kemudian batasi sifatnya. Berarti sifat itu apa? Muhyi. Pakai apa? Pakai harfun nafi, la muhyiya. Nah, kemudian mausufnya tempatkan setelah istisna. Ya. Setelah apa? Setelah illa la muhyiya illallahu. Nah, gitu. Itu caranya, gitu ya. Kalau ingin tahu bagaimana yang disebut dengan qasrul sifati alal mausuf, ya. Nah, jadi sekarang ketahuan, oh iya, kita membatasi ya bahwasanya yang menghidupkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini dijelaskan la muhyiya, tidak ada yang menghidupkan illallahu kecuali Allah. Qasarna sifatal ihya'i 'alallahi. Wa huwa qasrun hakiki. Qasarna ya, kita membatasi sifatal ihya, sifat menghidupkan 'alallah, hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Wa huwa qasrun hakiki, dan dalam hal ini ya ini adalah qasrun hakiki ya, karena memang tidak ada yang mampu untuk menghidupkan kecuali hanya siapa? Kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Wa ka qaulina, dan seperti perkataan kita ya, perkataan kita ini ya apa? Yaitu mal hajaru illa jamadun. Mal hajaru ya, illa jamadun. Ya, tidaklah batu itu ya illa jamadun ya, kecuali hanya apa? Kecuali hanya benda mati ya, jamad. Mal hajaru illa jamadun. Nah, dalam hal ini ya qasarnal mausufa, dalam hal ini kita membatasi ya, membatasi yang disifati, wa huwal hajaru ala sifatin. Nah, kalau ini ya, kalau Anda lihat ya, ini masih qasrul mausuf ala sifat. Ya, betul nggak? Coba lihat. Mal hajaru illa jamadun. Nah, kalau kan aslinya gini, al hajaru jamadun gitu ya. Betul nggak? Al hajaru jamadun. Kalau ini qasrul mausuf ala sifah. Yang ini ya, qasrul mausuf ala sifah. Wa ka qaulina mal hajaru illa jamadun, tidaklah batu itu illa jamadun kecuali hanya benda mati. Qasarnal mausuf wa huwal hajaru, kita membatasi yang disifati dan dia itu batu ala sifatil jamadiyah, atas sifat jamadiyah ya. Ya, sifat jamad ya. Maksudnya kebendaan gitu. Ya, ala sifatil jamadiyah, di atas sifat kebendaan. Wa huwa hakikiyun aidon, dan dia adalah hakiki. Nah, jadi di sini contoh yang kakaulina itu adalah qasrul mausuf ala sifat ya. Dan dia adalah qasrun hakiki. Wa misalu qasrul sifati alal mausuf. Nah, ini kembali lagi ya. Ini dalam hal ini nampaknya penulis ya tidak membuat secara apa? Secara berurutan ya. Maka di sini menuntut hazak ya. Antum menuntut al-hizku. Yang menuntut kecerdasan kita, kepahaman kita di dalam memahami memahami ininya, uslubnya ya gitu. Wa misalu ya qasri sifati alal mausuf fil idopati. Oh iya, rupanya beliau begini ya. Kalau yang susunan yang pertama itu adalah qasrun hakiki ya. Nah, kalau yang kedua itu qasrul apa? Qasrun idopi gitu ya. Wa misalu qasri sifati alal mausufi fil idopati ya, dan contoh membatasi sifat atas mausuf fil idopati ya, dalam idopah, dalam penyandarannya atau ghair hakiki, contohnya adalah masyairu ya illa mutanabbi ya, tidak ada penyair kecuali apa? Kecuali hanya mutanabbi gitu ya. Nah, dalam hal ini atau kalau pakai la berarti gimana? La syaira illa mutanabbi gitu ya.
Gitu. Nah, dalam hal ini ya, berarti al-mutanabbi syairun. Paham ya? Apakah ada penyair yang lain? Ada nggak penyair yang lain? Ada. Gitu ya. Akan tapi dalam hal ini ya, kita membatasi ya, membatasi sifatnya yaitu penyair kepada siapa? Kepada al-mutanabbi. Gitu. Ya, ini yang, dan ini adalah ghair hakiki karena tentu ya, selain al-mutanabbi masih ada penyair-penyair yang lain. Ada nggak kira-kira penyair yang lain selain al-mutanabbi? Banyak ya. Ada al-Bukhturi kan, ada Ibnul Mu'taz dan sebagainya. Wa misalu qasril mausufi ala sifati. Nah, kalau ini dibalik, tinggal dibalik saja kan. Mal mutanabbiu ya, illa ya, tidaklah mutanabbi itu kecuali seorang penyair. Mal mutanabbi illa syairu. Tidaklah mutanabbi itu kecuali hanya seorang penyair. Ingat ya, kalau setelah illa itu jumlahnya itu ghair tam seperti ini, maka mengikuti apa? Mengikuti apa? Mengikuti ininya apa? Tuntutan apa? Mengikuti i'rabnya ya. Maka kan itu berarti syairun itu sebagai apa? Khobar ya dari al-mutanabbi. Paham ya? Gitu. Kenapa? Jumlahnya apa? Nakis ya. Jumlah nakis. Wakilahuma, dan keduanya ghairu hakikiyin. Tentu saja ya. Karena ini adalah apa? Nah, ini adalah qasrul idofi. Nah, wa min jihatin ukhra ya, dan dari sisi yang lain al-qasrul idofi ya yuhaddidul murada. Dan dari sisi yang lain bahwasanya al-qasrul idofi itu yuhaddid ya, haddada yuhaddidu apa? Membatasi ya. Yuhaddidul murada ya, dia membatasi maksud ya. Maksudnya memberikan penekanan terhadap sebuah maksud dan tujuan. Ya, wayan pisyakka, dan dia menghilangkan keraguan, wa yusahhihu i'tiqadal mukhatabi, dan membenarkan keyakinan orang yang diajak bicara, idza kana i'tiqaduhu ghairu mutabiqin lil waqi'i, apabila keyakinannya itu ya tidak sesuai dengan kondisi, dengan realitas yang ada. Itu ya, ini yang disebut al-qasrul idofi. Faman kana ya'taqidu masalan ya, faman kana, maka apabila ada yang memiliki keyakinan, contohnya anna adadan minatulabi kharaju ya, bahwasannya ada dan sejumlah minatulab, sejumlah mahasiswa kharaju keluar ya, walam yakhruj illa zaidun ya, dan pada hakikatnya tidak ada yang kecuali tidak ada yang keluar kecuali siapa? Zaid gitu. Taqulu, maka engkau katakan lam yakhruj illa zaidun, tidak ada yang keluar kecuali hanya Zaid gitu ya. Jadi kalau misalkan anak kira ya semuanya misalkan tidak ada gitu ya, karena keluar gitu kan dari mahad gitu ya, pada pergi gitu, padahal nggak kelihatan gitu, lagi di bawah gitu kan, atau lagi apa, lagi di kamar masing-masing gitu ya. Misalkan depan hanya ada Ustaz Fairuz, Anda tanyakan kan gitu ya, pada kemana nih gitu, keluar semua gitu kan, pada pergi nggak gitu ya. Kemudian kata Ustaz Fairuz ya, tidak ada yang keluar gitu, kecuali siapa misalkan fulan gitu. Paham ya gitu. Kenapa ya, anak kira tadinya apa pada pergi gitu kan, oh ternyata lagi di bawah gitu kan, atau lagi di kamar masing-masing gitu ya. Nah, maka di sini disebutkan pahada ya yusamma qasra ifradin. Nah, ini sebenarnya qasru ifrad ya, qasru ifrad ya, jadi menegaskan terhadap ifrad ya, tunggal ya. Wa yukhatabu bihi ya, dan diajak berbicara dengannya atau ditujukan ya, yukhatabu, dan ditujukan bihi, dan ditujukan pembicaraan ini idzan ya, dan ditujukan pembicaraan kalau begitu
man ya'taqidul istirok, kepada orang yang memiliki keyakinan istirok. Ya, istirok itu apa? Kebersamaan gitu. Ya, padahal yang keluar itu hanya satu orang gitu. Itu yang sebenarnya qasrul ifrad. Tip asani yang kedua adalah qasrul qalb ya. Nah, apa itu al-qalb ya? Yang namanya qalb ya, memalingkan sesuatu ya dari pernyataan ya, dari pernyataan yang semula gitu. Faman zanna ya, bagi orang yang menyangka annaka mudirun bahwasanya engkau adalah seorang mudir. Ya, walasta mudiron, padahal engkau bukan mudir ya, bukan direktur. Kulta, maka engkau katakan innama ana naibun anhu, sesungguhnya aku ini hanyalah ya seorang wakil darinya gitu ya. Pas datang ke sini misalkan ya, ada orang yang menyangka kalau misalkan ya, siapa Ustadz Ijaz misalkan adalah mudir ya gitu. Ada yang nyangka ya, hal anta mudir gitu kan, maka dikatakan oleh Ustadz Ijaz apa? La innama ana naibun anhu ya, sesungguhnya aku ini hanyalah naib. Apa itu naib? Wakil dari mudir tersebut. Nah ya, qalbin ya, paham ya, memalingkan dari sesuatu yang disangkakan oleh orang tersebut gitu. Waman qala laka anta syairun, dan bagi orang yang berkata kepadamu anta syairun, engkau ini adalah seorang penyair. Ya, walasta bisyairin, padahal engkau bukan seorang penyair. Ingat, ini penyair dalam bahasa Indonesia ya, bukan penyair ya, bukan penyair. Kalau penyair itu beda. Nah, apakah Anda seorang penyair? Bisa aja kan gitu. Tinggal pergi kemana? Tinggal pergi ke sungai, bawa apa? Bawa ayakan. Oh, bukan ayakan, apa itu namanya? Sirip. Nah, itu bawa sirip lah, atau bawa apa? Itu bisa ya, kalau penyair. Tapi kalau penyair harus bisa bahasa Arab. Gitu. Kulta, engkau katakan innama ana katibun, sesungguhnya hanya. Nah ini ya, diantara adatul hasar, innama sesungguhnya hanya, sesungguhnya hanya ana katibun, sesungguhnya hanya saya ini seorang penulis gitu. Jangan dikira ya kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu walaupun dia pendek-pendek tapi apa maknanya dalam itu ya. Innama ana ya, apa misalkan ya, itu mengandung makna yang luar biasa karena di dalamnya ada qasar. Asalisu yang ketiga qasrut ta'yin. Nah ya, ini ya idopah maknanya li semuanya ya. Yang tadi qasru ifrad, apa itu? Qasrun lil ifrad, yaitu qasar yang untuk menunjukkan kepada menunjukkan pada tunggal, sesuatu yang ya satu gitu. Itu ifrad ya. Ifrad kan kebalikan dari istirok ya. Itu. Kemudian yang kedua apa tadi? Qasrul qalbi, itu lil qalbi gitu. Nah, yang ini juga qasrul ta'yin ya, qasrun li ta'yin. Qasrun pembatasan yang mengandung makna untuk menentukan. Wa yuqalu liman lam yasbut ladaihi amrun fi jihataini. Ya. Wa yuqalu, dan dikatakan liman lam yasbut, kepada orang yang belum tetap ya, ladaihi baginya amrun ya, satu perkara fi jihataini ya, pada dua arah gitu. Ya, jadi dia belum yakin gitu kan, mana nih yang harus diambil gitu ya. Jadi ketika misalkan ada dua pilihan ya, ketika ada dua pilihan dan dia tidak yakin mana yang harus diambil gitu. Kaman syakka seperti contoh orang yang syak ya, ragu. Halil yaumas sabtu awil ahadu, apakah hari ini hari Sabtu atau hari Ahad ya. Misalkan ketika anak nanya ini hari apa nih ya, anak kira hari ini hari apa, hari Jumat misalkan ya gitu. Maka engkau katakan taqulu lahu, engkau katakan baginya innamal yaumu ya al ahadu, atau innamal yauma al ahadu.
sesungguhnya hari ini adalah hari Ahad gitu ya. Jadi seperti itu ya. Halil yaumas sabtu, apakah hari ini adalah hari Sabtu? Innamal yauma al ahadu, sesungguhnya hari ini adalah hari Ahad gitu. Paham ya? Fahadhil anwa'us salasatu, maka 3 jenis daripada apa? Daripada qasr ini, itu apa tadi? Qasr ifrad, kemudian apa? Qasr qalb dan qasr ta'yin ya, minal qasril idopi. Iya, kesemuanya itu dari qasr idopi ya. Tu'ayyinus shawaba ya, menentukan yang benar, au tusahihul khata, atau membenarkan apa? Membenarkan yang salah gitu. Kayak tu'ayyinu bisa juga maknanya tu'akid ya, tu'akidus shawab ya, menguatkan kebenaran ya, menguatkan kebenaran atau ya membenarkan sesuatu yang salah, au atau tarfa'u syakka, atau menghilangkan apa? Syak, keraguan. Itu ya. Nah ini ya yang disebut dengan al-qasr. Dan sekarang kita lanjutkan kepada apa nih, ada ini. Nah, kita lanjutkan sekarang. Oh salah ya. Ini. Nah ya, turukul qasri. Nah sekarang turukul qasri. Turukul qasri ya, cara-cara mengqasr. Turukul qasri ya, adapun turukul qasri itu ada 5. Ya, yang pertama adalah an-nafyu ma'al istisna'i. Ya, yang pertama adalah an-nafyu ma'al istisna. Ya, jadi ada nafi kemudian istisna ya, datang pada kalimat tersebut. Nahwu contoh, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya ya, wa mal hayatud dunya ya, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya apa? Laibun, permainan, walahun ya, dan senda gurau. Nah, ini Al-An'am ayat 22. Nah, di situ nampak ya. Anafyunnya mana? Ma. Kemudian istisna apa? Illa ya, dan illa datang sebelum apa? Laibun walahun. Contoh yang lain adalah innama ya. Nah, jadi ada innama di sini ya. Maka innama itu min adatil hasri. Ya, dia diantara alat untuk menghasar. Nahwu contoh, innamal ghaibu lillah. Sesungguhnya hanya ya, al-ghaib itu lillah, milik Allah ya. Ini surat Yunus ayat 20 ya. Betul ya, situ. Surat Yunus ayat 20. Innamal ghaibu lillah ya. Oh iya, kalau yang itu enak tuh, sudah ada apa? Sudah ada ayat-ayatnya ya. Ini beda cetakan ya. Taib, lanjut sekarang al-atfu ya, atop bibal ya, atop dengan bal ya. Bal itu ya bermaknanya apa sini? Lakin ya. Nahwu contoh, mal jahizu syairun bal katibun ya. Tidaklah al-jahiz itu seorang penyair ya, bal ya, akan tetapi dia adalah seorang penulis. Dan tadi ana cari ya tentang al-jahiz itu siapa. Nah, al-jahiz itu orang yang melotot matanya. Nah, itu makna al-jahiz ya. Jadi orang yang melotot matanya karena terlalu banyak baca gitu. Nanti di Mustawa Robi ya. Nah, di Mustawa Robi nanti ya. Itu yang idat, nanti akan ketemu di Darus Adab tuh terkait dengan al-jahiz. Ada ya? Pernah baca kan ya, yang sudah ini, yang sudah belajar adab di Mustawa Robi nanti ketemu tuh al-jahiz ya. Jadi al-jahiz itu orang yang melotot matanya ya. Kenapa? Banyak baca. Itu ya. Karena mungkin di masa lalu ya, lampunya juga lampu apa? Lampu semprong ya. Waktu itu apa mungkin. Nah, ini lemak unta itu, lemak unta dibakar kan waktu itu tuh. Dan dia malam itu baca ya. Baca apa? Baca kitab, bukan baca apa? Facebook udah belum ada waktu itu ya. Nah, baca kitab gitu.
Sampai apa? Sampai melotot matanya itu. Ya, karena mungkin memiliki kekurangan dalam dalam penglihatan gitu, sampai gitu. Maka beliau memiliki gelar al-jahiz. Dan ini ya ini kan. Nah, jadi nama asli beliau itu adalah Abu Usman Amr bin Bahar al-Kinani al-Basri. Ya, beliau adalah seorang cendekiawan Afrika Arab yang berasal dari Afrika Timur, yang merupakan sastrawan Arab dan memiliki karya-karya bidang literatur Arab. Masya Allah ya. Luar biasa tuh ilmunya. Kenapa? Karena saking banyak baca. Ya, saking banyak baca, beliau menjadi orang yang memiliki kemampuan dalam berbagai macam ilmu biologi itu. Dalam biologi, psikologi, hebat. Ya. Nah, maka silahkan ya kalau antum ya tidak hanya fikih, tauhid gitu ya yang dibaca, baca juga misalkan buku misalkan buku terkait dengan alam gitu ya, terkait dengan apa juga. Kalau di sini kan ya karena anak basicnya teknik kan gitu ya, tentang teknik misalkan nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kenapa? Karena tentu itu akan memberikan pemahaman lebih pada antum semua gitu ya. Baik ya, itu tentang al-jahiz, luar biasa ya. Wabilakin, nah ini lakin juga sama ya. Ma Zaidun qaimun lakin qaidun ya. Tidaklah Zaid itu qaimun berdiri, lakin qaidun, akan tapi dia duduk. Kalau kita lihat ya, kayaknya ini sama ya dengan yang pertama an-nafyu, betul ya? Didahului dengan apa? Dengan an-nafyu ya. Udah, mal jahizu syairun bal katibun. Tapi yang yang mengkosarnya situ atop ya, bal. Di sini juga sama ya. Lakin ya. Ada anapyunya nggak di situ? Ada nggak? Ada apa? Ma. Kemudian yang adalah wa takdim ya. Apa itu takdim? Takdim adalah mendahulukan. Nahwu contoh hanifiyun huwa. Nah, kan harusnya apa? Huwa hanifiyun gitu ya. Dia adalah seorang yang berada di atas agama yang lurus gitu, hanifi. Nah, kemudian kita karena ingin mengkosar sesungguhnya ya berada di atas agama yang lurus, huwa dia itu. Nah, maka kita mendahulukan apa yang memiliki hak untuk diakhirkan. Takdimu ya ma haqquhu takhir. Kita mendahulukan apa yang sebenarnya haknya untuk diakhirkan. Gitu. Dan maknanya apa? Lil qasri, untuk memberikan qasar ya, pembatasan. Al-idah ya, penjelasan. Turukul qasri wahia adawatuhu. Iya, betul ya. Turukul qasri itu ya adawatul qasar. Wa asalibuhu. Nah, yang pertama bisa adawatnya ya. Adat-adatan, bukan adat-adatan ya. Adat alat-alatnya, wa asalibuhu, dan gaya bahasanya, wahia kasirotun. Nah, dan itu banyak ya. Berarti bukan hanya 5, betul? Akan tapi yang dijelaskan di dalam buku ini baru 5. Berarti masih ada nggak yang lainnya? Ada, kemungkinan ada ya. Kalau kita buka misalkan buku yang lebih besar ya, coba nanti kita lihat di Al-Balaghatul Wadihah atau di Syarah Jauharul Maknun ya, apakah ada nggak gitu? Yang lainnya pasti ada gitu. Hanya di dalam buku ini kita belajar berapa dulu nih? 5 ya. Al-awwal an-nafyu mal istisna'i nahwu la qa'ima illa zaidun. An-nafyu mal istisna gitu. Ya, tidak ada yang berdiri kecuali hanya Zaid. Wa kama fil ayatil mazkurati allati ya kusirat biha al hayatud dunya ala la'bi wal lahwi. Dan seperti mana di dalam ayat yang tadi disebutkan di atas ya, allati kusirat biha, yang mana dibatasi di sana ya, al hayatud dunya, kehidupan dunia itu atas apa? Atas permainan dan senda gurau ya, dan ya lahu ya, sesuatu yang melalaikan. Wa'lam annama ba'da illa, ketahuilah bahwasannya. Wa'lam annama ba'da illa, ketahuilah bahwasannya apa yang setelah illa wal maksur alaiha, itu adalah yang dikosar atasnya, daiman ya, selamanya.
Pikuli anwa'il qasri, pada setiap jenis daripada al-qasr. Paham ya? Jadi berarti yang sesudah illa itu adalah al-maksur alaihi. Demikian juga yang setelah bal ya. Dan demikian juga yang setelah lakin. Yang kedua adalah innama. Nahu innama anta nadhir ya. Ini Quran Surah Hud ayat yang ke-12. Ya. Kusirat domiru ala nadhir. Dibatasi ya. Domir di sini ala nadhir. Wa kadzalika al-ayatu, dan demikian juga ayat innamal ghaibu lillah ya, tadi sudah disebutkan surat Yunus ayat 20 ya. Kusiral ghaibu ya waju'ila lillah, dibatasi ghaib tersebut waju'ila lillah, dan dijadikan hanya untuk Allah ya. Wal maksuru alaihi huna ya wal muakharu abadan, dan yang dibatasi di sini ya, yang dikosor ya, wa adalah al muakharu abadan, yang selalu terletak di mana, di akhir selamanya. Yang ketiga adalah al atfu ya. Al atfu bila atop dengan la ya, atop dengan la ya, atau juga dengan bal atau dengan lakin. Nahwu contoh Zaidun syairun la katibun. Zaid adalah seorang penyair, bukan seorang penulis ya. Wal maksuru alaihi. Nah kalau ini ya, yang dikosarnya adalah ma qabla la ya, kalau bentuknya seperti ini, Zaidun syairun la katibun. Kemudian al atfu bi bal ya, tapi bal sini mana ya, lakin ya. Ma Zaidun syairun bal katibun. Tidaklah Zaid itu seorang penyair, bal akan tapi ya katibun ya, dia adalah seorang penulis ya. Kemudian bilakin nahwu ma Zaidun syairun lakin amrun ya, tidaklah Zaid itu penyair lakin amrun, akan tapi yang penyair adalah siapa? Amar. Wal maksuru alaihi huwallazi ya'ti ba'da bal walakin ya. Tadi sudah jelaskan bahwasanya yang dikosor di sini ya huwa adalah alladzi ya'ti ba'da bal walakin, yang datang setelah bal dan lakin. Tab yang terakhir ya takdim nahwu iyyaka na'budu wa misluhu. Paham ya? Ini kan iyyaka na'budu itu maf'ul muqaddam. Nah, wa misluhu kullu ma'mulin taqaddama ala amilihi. Oh iya ya. Ingat kalau maf'ul bih itu maf'ul bih ya. Amilnya apa? Fi'il apa? Fi'il muta'addi. Ya, fi'il muta'addi itu adalah amil untuk apa? Untuk maf'ul bih. Ya. Maka dikatakan kullu ma'mulin taqaddama ala amilihi, setiap ma'mul yang diamili ya, taqaddama ya, terdapat lebih dulu ala amilihi, atas amilnya. Nahwu al-qamara ra'aitu. Nah, ini juga sama kan? Hanya bulan yang aku lihat. Wa taqaddumil khabari alal mubtada'i, dan seperti ya, didahulukannya khobar atas mubtada kaqaulika muslimun ana. Wal maksuru alaihi huwal mutaqaddamu, dan yang dibatasi ini apa? Yang didahulukan ya, tuh. Wal mutaakhiru, dan yang terletak di akhir ya, wal maksur ya, itu adalah yang dibatasi atau yang ya, wal maksuru alaihi ya wal mutaqaddim. Nah, jadi itu adalah maksur alaihi dan maksur. Wa min zalika aidon, dan ya wa min zalika aidon, dan yang apa ya? Oh, berarti maksur alaihi itu artinya yang membatasi ya, kalau begitu. Betul nggak? Al maksur yang dibatasi gitu. Ya, ma Zaidun illa katibun. Berarti maksudnya siapa tuh? Yang dibatasinya Zaid kan? Ya, berarti katibun apa? Al itu sebagai pembatas. Itu ya. Ya, al maksur alaihi itu artinya apa? Pembatas, pembatasnya. Gitu ya. Maka di sini wal maksur alaihi wal al mutaqaddam. Dan yang merupakan pembatas adalah yang didahulukan. Itu wal mutaakhiru, dan yang terletak di akhir
wal maksur itu yang dibatasi. Wa min dzalika aidon, dan diantaranya juga ya tausid, ya tausitud dhamiril fi'li. Ya ini ini kan apa itu tausid itu menjadikan diantara dhamir fi'li gitu ya, jadi meletakkan di tengah-tengah dhamir fi'li dhamir gitu ya, paham ya? Kaqouli subhanahu wa ta'ala ya, falamma tawafaitani kunta antana ya. Jadi di situ terdapat apa? Terdapat dhamir yang terletak setelah dhamir fi'il gitu. Kunta antar raqiba alaihim, maka setelah engkau mewafatkanku ya, engkaulah ya yang menjadi pengawas atas mereka. Itu Nabi Isa ya, Nabi Isa alaihissalam ya, karena kan ditanya itu Nabi Isa alaihissalam tuh ya, apakah engkau yang menyuruh mereka untuk beribadah kepadamu gitu kan ya, maka kata Nabi Isa bukan. Ya, karena sesungguhnya setelah engkau di sini tawafaitani itu juga bisa bimana rofa tani gitu kan ya, kunta anta raqiba alaihim, engkau adalah pengawas bagi mereka. Ini surat Al-Maidah ayat 117. Wa sammata ya, dan terdapat ya asalibu ukhra lil qasr, dan terdapat uslub-uslub yang lain ya lil qasr, bagi qasr ini ya ada begitu banyak ya uslub-uslub yang lain. Nahu la ghaira, contoh la ghaira wa laysa illa wa kaqaulika ja'ani zaidun wahdahu. Nah ini ya, ini juga qasr tuh ya, telah datang kepadaku Zaid sendirinya ya. Wal ilmu mahsurun pika, ilmu itu hanya terbatas padamu ya. Au maksurun alaika, atau dibatasi atas dirimu. Walakinnal hadhil asaliba, akan tetapi uslub-uslub ini laisat min asalibil qasril mustalahi alaiha ya, dia bukan uslub-uslub uslub qasr yang diistilahkan padanya ya. Wa in kanat ya walaupun ya uslub-uslub tersebut ya bimuaddaha, nah ya dia menunjukkan kepada uslub qasr gitu, kan, tapi dia bukan merupakan bagian daripada uslub qasr di sini dalam istilah ini. Asyartu ila turukil qasri, aku menunjukkan kepada cara-cara mengqasr fi baitin wahidatin, pada satu bait ya. Bima wahab wadab, nah, dalam buku beliau bimahab mahab wa dabba, mahabba wa dabba, wa huwa wa ma wa illa wa inna ma taqaddam ya, taqaddum ya, wa ma wa illa inna ma taqaddum ya turuku qasrin ya, waradat ya panadim. Nah ini adalah turukul qasr yang beliau ringkas dalam syairnya ya. Berarti kalau begitu Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi juga seorang seorang syair ya, dan kan beliau juga membuat syair ya. Alhamdulillah ya, sudah selesai untuk qasr pada hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin menyalurkan sebagian harta di jalan Allah, kami persilakan untuk menyalurkan donasi terbaiknya di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310412200122 atau di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 764966227 ya. Dan konfirmasi itu 085795955657. Dan bagi Anda yang memiliki aplikasi ya, Oppo, GoPay, link aja, ShopeePay, Beca Mobile, Dana, Lipin Mandiri, Biasa Mobile atau Dan Mobile, silahkan ya, bisa scan kris ini untuk menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Yayasan Amal Mata Hati. Setiap dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk program-program kebaikan Yayasan Amal Mata Hati dan Pesantren Maki, Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam gratis 100% untuk seluruh santri. Ala kulli hal, saya Kunarwat undur diri, mengaturkan terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah menyimak program ini, juga kepada tulab pesantren Maki yang
telah membersamai di dalam proses tasjilat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.